Halo sahabat belajar, apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, pada kali hari ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan bilangan berpangkat. Ini masa-masa untuk persiapan ujian tengah semester ya. Jadi kita mari kembali mengingat materi kita dari mulai awal bilangan berpangkat hingga akhir bilangan berpangkat. Nah, kali ini kita akan membahas 10 soal. Mari disimak. Jikalau nanti ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, kita mulai yang nomor 1 ya. Di sini soalnya A pangkat 5. A pangkat 5 itu artinya apa? Ingat kembali pengertian dari perpangkatan. Perpangkatan itu adalah perkalian berulang dengan basis yang sama sebanyak pangkatnya. Jadi di sini yang bentuk perkalian berulang yang mana? Ya, yang B ya. Di sini A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 kali. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian yang nomor 2. Negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Nah, berarti ini perkalian berulang negatif 5 sebanyak 4 kali. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Untuk yang nomor 3, 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5. Nah, di sini adalah penjumlahan berulang. Si 3 pangkat 5 sebanyak 3 kali. Jadi kita tuliskan 3 kali 3 pangkat 5. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini menjadi perkalian dari bilangan berpangkat dengan basisnya sama yaitu 3 kemudian dikalikan. Nah, itu artinya pangkatnya nanti ditambahkan. Jadinya 3 pangkat 1 ditambah 5 menjadi 3 pangkat 6. Jawabannya C. Nomor 4, jika 3 kali 3 kali 3 kali 3 ini sebanyak berapa kali 3-nya sama dengan 9 pangkat P, maka nilai P adalah. Ini adalah bentuk persamaan pada bilangan berpangkat. Ini perkalian berulang basis 3. Berarti artinya menjadi 3 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 3 pangkat 8 itu sama dengan 9P. Nah, 3 pangkat 8 ini sudah dalam bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Sehingga kita buatkan 3 pangkat 8 sama dengan. Nah, di sini 9 itu belum bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Jadi kita rubah terlebih dahulu menjadi 3 pangkat 2. Menjadi bentuk perpangkatan yang paling sederhana. Yaitu 3 pangkat 2. Nah, ini 9-nya dipangkatkan dengan P. Jadi yang kita peroleh 3 pangkat 8 sama dengan 3 pangkat. Nah, di sini 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan P. Berarti 2 kali dipangkatkan. Maka pangkatnya dikalikan. Jadi 2 kali P. Nah, saya lanjut di sini. Jadi 3 pangkat 8 itu sama dengan 3 pangkat 2P. Nah, di sini basisnya sudah sama, sehingga bisa kita habiskan ya. Sehingga kita peroleh 8 sama dengan 2P. Nah, jadi P sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Baik, jadi jawabannya C. Nomor 5, A pangkat 3 dikali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 8. Kemudian yang I2 ini, kemudian I3 ini. Pernyataan di atas yang benar adalah. Jadi kita perlu mencek I1, I2, I3. Oke, A pangkat 3 dikali A pangkat 5 itu sama dengan A pangkat 8, benar?
Benar ya, ini basisnya sama, dikalikan sehingga nanti kita peroleh pangkatnya jadi ditambahkan. Jadi 3 tambah 5. 3 tambah 5, iya. Jadi pangkat 8. Benar ya, untuk yang I1 benar. Yang I2, A pangkat 5 ya, dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, di sini basisnya dipangkatkan sebanyak 2 kali. Itu artinya pangkatnya dikalikan. Jadinya A pangkat 10. Ya, benar. Jadi untuk I2 benar. Nah, sekarang untuk I3. Di sini 2A pangkat 3 itu sama dengan 8A pangkat 3. Nah, di sini bentuk pangkatnya di luar. Berarti bisa kita kembalikan ke dalam menjadi 2 pangkat 3, kemudian A pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, kemudian A pangkat 3. Jadi bagaimana? Benar ya. Untuk I3 bernilai benar. Jadi I1, I2, I3 benar, sehingga jawabannya adalah D. Nomor 6, pernyataan berikut yang benar adalah 3A pangkat 3 sama dengan 9A pangkat 3. Jadi di sini kita kerjakan 3 pangkat 3. Jadi masing-masing kita pangkatkan dengan 3. 3 pangkat 3, A pangkat 3. Kita ingat kembali sifatnya yaitu A pangkat N dikali B pangkat N. Di sini pangkatnya sama, maka pangkatnya bisa dikeluarkan. Nah, berlaku juga kebalikannya. Nah, posisi A ini adalah kebalikannya. Ketika A kali B pangkat N, maka itu sama artinya dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sehingga hasilnya sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian A pangkat 3 masih tetap. Jadi untuk yang A belum benar ya. Sekarang yang B. Yang B 2A pangkat 5. Berarti kembali seperti yang A, masing-masing kita pangkatkan dengan 5. Kemudian di sini A pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. A pangkat 5. Baik, untuk yang B masih belum benar. Baik, yang C. Negatif 5P pangkat 5. Berarti di sini masing-masing kita pangkatkan dengan 5. Negatif 5 pangkat 5, P pangkat 5. Baik, ketika negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya masih tetap negatif ya. 5 pangkat 5 itu sama dengan 3125. Sini P pangkat 5. Jadi untuk yang C, iya belum tepat juga. Kita lihat yang D. 2/5 dipangkatkan dengan 4. Sama halnya dengan perkalian. Nah, di sini masing-masing kita pangkatkan dengan 4. Nah, sifat yang harus kita ingat adalah ketika A per B ini semua dipangkatkan dengan N, itu sama dengan A dipangkatkan dengan N dibagi B dipangkatkan dengan N. Nah, ini yang kita artikan ke soal yang D ini. Sehingga hasilnya sama dengan 2 pangkat 4 itu 16 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 625. Baik, jadi jawabannya yang benar adalah D. Sekarang kita lanjut nomor 7. Hasil dari 11 pangkat 0 ditambah 12 pangkat 0 tambah 13 pangkat 0 ditambah 14 pangkat 0 ditambah 15 pangkat 0 sama dengan berapa? Nah, di sini kita ingat kembali ketika A dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi jika bilangannya dipangkatkan dengan 0, selalu hasilnya 1. Berarti 11 pangkat 0 sama dengan 1, 12 pangkat 0, 1, 13 pangkat 0, 1, 14 pangkat 0, 1, 15 pangkat 0, 1.
Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Baik, jawabannya C. Nomor 8, nilai K yang memenuhi penyelesaian dari 2 pangkat K dikali 4 pangkat K dikali 8 pangkat K tambah 4 sama dengan 1. Ini bentuk persamaan ya, sehingga kita harus menyamakan bagian kiri dan bagian kanan dalam bentuk basis yang sama. Jadi di sini basisnya belum sama, jadi kita samakan dulu. 2 pangkat K dikali 4 pangkat K. 4 belum basis yang paling sederhana. Bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, ini adalah 4. Ya, dipangkatkan dengan K. Selanjutnya dikali 8. 8 itu 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan K ditambah 4. Sama dengan, di sini 1. Tadi tujuan utama kita membuat supaya basisnya sama. Jadi karena di sebelah kiri sudah basis 2 semua, maka 1 kita artikan sebagai 2 pangkat 0. Selanjutnya 2 pangkat K dikali, saya buat dalam bentuk titik, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dipangkatkan dengan K, berarti pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 2 kali K, yaitu 2K. Selanjutnya di sini 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3 tambah 4. Berarti pangkatnya dikalikan ya. Menjadi 3 kali K, 3K, kemudian 3 dikali positif 4 itu sama dengan positif 12. Sama dengan 2 pangkat 0. Selanjutnya basisnya sudah sama dan dikali sehingga pangkatnya semua ditambah. K ditambah 2K ditambah 3K ditambah 12. Itu sama dengan 2 pangkat 0. Sehingga hasilnya K ditambah 2K ditambah 3K itu menjadi 6K ditambah 12 sama dengan 2 pangkat 0. Basisnya sudah sama ya, jadi bisa kita habiskan. Sehingga yang tinggal 6K ditambah 12 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh K-nya sama dengan 12 berpindah menjadi negatif 12. Kemudian 6-nya berpindah menjadi dibagi 6. K jadi negatif 12 dibagi 6 sama dengan negatif 2. Sehingga jawabannya adalah B ya. Sekarang yang nomor 9, negatif 2 pangkat negatif 5. Jadi kita hilangkan dulu pangkat negatifnya. Sehingga berubah posisi menjadi 1 per negatif 2 pangkat 5. Sehingga hasilnya menjadi 1 per negatif 32. Jawabannya bola. Yang terakhir yang nomor 10. 1 per 2 pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat 3. Nah di sini pangkat negatif kita rubah dulu menjadi pangkat positif. Sehingga posisi 1 per 2 jadi berubah. Jadi 2 per 1. Menjadi 2 per 1 pangkat 3. Selanjutnya dikali dengan 2 pangkat 3. Nah itu sama dengan basis sama dikalikan pangkatnya ditambahkan. Jadi 2 pangkat 6. Baik, jawabannya adalah C. Sangat mudah ya kalau kamu sering berlatih. Baik, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih.